atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Suara agak serak-serak. Iya, suara ya Bu ya, suaranya Ibu serak-serak. Iya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, Amin. sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita ya Bu ya sebagai pendidik. Ya, amin. Makasih ya Bu, saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu hari ini. Dan mohon maaf saya mengganggu kesibukan Ibu yang saya tahu luar biasa padatnya begitu Bu. Ya. Begini Ibu, di kegiatan program guru penggerak angkatan 11 yang sedang saya jalani sekarang, saya dapat tugas di modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mohon waktunya Ibu sebentar, kurang lebih 15 menit gitu Bu. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu, saya ingin sharing dengan Ibu selaku kepala sekolah, selaku pemimpin di sekolah ini. Saya nanti juga berharap Ibu mau berbagi pengalaman kepada saya bagaimana sikap Ibu dalam menyikapi sebuah atau peristiwa yang yang dalam kaitannya dengan dilema etika Ibu. Nanti di sini saya punya beberapa pertanyaan sebagai penguatan gitu Bu, pencerahan untuk saya dari kepala sekolah gitu ya Bu. Saya langsung ke pertanyaannya ya Bu ya. Pertanyaan pertama, ketika terjadi suatu masalah atau seperti peristiwa atau kasus begitu, kira-kira bagaimana Ibu bisa menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Firda. Untuk kasus dilema etika ini atau bujukan moral merupakan sesuatu yang dilematis dalam mengidentifikasinya, karena menyangkut hal yang dianggap benar dari beberapa bagian sisi atau sudut pandang. Saya mengidentifikasi kasus ini dengan cara yang pertama, melihat dan mempelajari secara umum kasus ini. Jadi dipelajari dulu kasusnya. Kemudian yang kedua, mencari solusi dengan melihat seberapa besar efek resikonya kepada yang bersangkutan atau kepada halayak atau kepada umum. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan didasarkan pada manfaat yang dirasakan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Ya, jadi memang sulit ya Bu kalau dilematis itu, karena harus memilih di antara benar dan benar. Tadi Ibu sampaikan bahwa yang akan Ibu lakukan melihat dan mempelajari dulu masalahnya. Dipelajari dulu masalahnya, kemudian diidentifikasi, dicari solusinya begitu ya Bu, dengan memperhatikan resikonya juga. Resiko kedepannya, dampaknya, Iya. Nyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Manfaatnya begitu ya Bu ya. Iya. Biasa Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Ketika harus mengambil keputusan yang sama-sama dianggap benar di lingkungan sekolah, saya akan melihat dan mempelajari dua keputusan tersebut terlebih dahulu. Kemudian dengan mempelajari keputusan yang saya ambil, saya berharap keputusan adalah yang terbaik. Keputusan yang terbaik yang saya ambil adalah keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak atau bermanfaat bagi semua warga sekolah. Jadi yang diutamakan itu kepentingan bersama ya. Kepentingan bersama sih. Ya, sekalipun sama-sama benar, jadi tetap harus dipertimbangkan yang untuk kepentingan umum, tidak kepentingan personal begitu ya. Jadi luar biasa sekali. Kemudian berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan yang selama ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi akar masalah dulu.
dicari dulu, identifikasi dulu akar masalahnya. Kemudian yang kedua, melakukan musyawarah dengan semua unsur yang terkait dengan permasalahan. Jadi melakukan musyawarah dirembuk, setelah dicari tahu dimusyawarahkan dulu. Kemudian memberi kesempatan kepada semua unsur yang hadir untuk memberikan saran atau solusi. Yang keempat, memutuskan solusi secara bersama dengan mengambil keputusan terbaik dengan mengutamakan kepentingan bersama. Jadi 4 langkah itu yang biasa Ibu terapkan dalam mengambil keputusan, gitu ya Bu. Iya. Keputusan dalam kasus di sini adalah dilema etika, yaitu mengidentifikasi dulu, kemudian melakukan musyawarah dengan dulu. unsur-unsur terkait Iya. yang berkepentingan. Betul. Iya. Kemudian memberi kesempatan unsur-unsur tersebut memberi ide, Iya, gitu ya memberi Bu. ide. Barulah bisa diputuskan. Diputuskan. Tapi dalam mengambil keputusan itu tetap mengutamakan atau mengambil keputusan terbaik dengan mengutamakan kepentingan bersama. Iya, itu yang utama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari yang Ibu sebutkan tadi, mungkin ya ada yang paling efektif begitu ya Bu? Yang paling efektif dan yang paling utama bagi saya pribadi, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu atau perorangan. Jadi itu yang jadi paling utama ya. ujiannya. Keputusan keempat itu ya Bu, Ya. keputusan kepentingan bersama. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi tidak ada unsur yang dirugikan begitu Iya. ya Bu ya. Ya Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangannya setiap individu akan ada rasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Namun saya akan berusaha memberi pemahaman terbaik kepada individu tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah berlarut-larut. Dengan memberi pemahaman yang terbaik, yang baik, saya yakin semua akan menerima keputusan dengan lapang dada. Jadi pasti ada ya Bu ya, pro Pasti kontra, ada. yang setiap keputusan pasti ada. Jadi Iya. Ibu akan memberikan pemahaman kepada yang kontra begitu ya Bu ya. Ibu luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya nih ya Bu, Iya. apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat atau ada prosedurnya gimana itu? Ya, dalam penyelesaian kasus dilematika ini saya tidak melakukan penjadwalan secara khusus. Karena apa? Saya akan langsung melakukan proses tindakan penyelesaian ketika muncul kasus dilematika. Jadi tidak ada jadwal? Tidak ada. Bu, ya? Ketika ada masalah dilematika langsung saya akan Biar cepat selesai gitu ya Bu? Iya. Oke. Sehingga masalahnya tidak berlarut-larut. Kemudian kira-kira adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Faktor yang mendukung dalam penyelesaian kasus dilematika yaitu semua warga sekolah memiliki pemahaman. Jadi semua warga sekolah di lembaga kita memiliki pemahaman bahwa setiap individu berhak dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan pikirannya sesuai dengan etika. Jadi semua warga sekolah itu menjadi Semua faktor warga pendukungnya Ibu ya Iya. dalam mengambil keputusan begitu ya Iya. Bu ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya, oke. Dari semua hal yang telah Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Setiap dilema akan ada penyelesaian terbaik. Jadi apabila dilakukan dengan musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Iya Bu, betul. Terus sekalipun berat tetap harus dipilih ya Bu ya. Iya. Mana yang terbaik dan Yang itu terbaik. harus demi kepentingan bersama begitu ya. Penyelesaiannya dengan bermusyawarah. Oke.
Iya, luar biasa sekali ini perbincangan saya dengan Ibu hari ini. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari cerita Ibu tadi, dan ini akan menjadi akan bermanfaat untuk saya berikutnya, begitu Bu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak sudah memberikan saya waktu untuk bisa sharing dengan Ibu. Kemudian saya juga mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya Ibu. Makasih banyak ya Bu. Mari Ibu, saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dan bermakna. Suwadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ya, Bu Firda, silakan Bu Firda. Maaf ya Bapak, saya ini mengganggu kesibukannya Bapak yang saya tahu luar biasa, padat sekali begitu Bapak. Ya, enggak apa-apa. Dan terima kasih ya, saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang di guna ada tugas ini Pak di program guru penggerak Pak. Ya, silakan Bu Firda. Begini Bapak, di kegiatan program guru penggerak angkatan 11 yang sedang saya jalani sekarang, saya ada tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi maksud saya di sini adalah saya minta waktu Bapak sebentar ya Bapak, sebentar. Lama enggak apa-apa Bu Firda. Enggak, sebentar aja Pak. Saya ini sekitar 15 menit Bapak, saya ingin sharing-sharing dengan Bapak, saya ingin bincang-bincang dengan Bapak selaku pemimpin sekolah, selaku pimpinan di sekolah Bapak. Kemudian saya juga berharap nanti Bapak mau berbagi pengalaman dengan saya, bagaimana sikap Bapak ketika Bapak menyikapi sebuah peristiwa, sebuah kasus, bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika gitu Bapak. Nanti saya juga punya beberapa pertanyaan untuk Bapak yang nanti jawaban Bapak itu akan menjadi pencerahan atau penguatan untuk saya dari seorang kepala sekolah, begitu ya Bapak? Siap, silakan Bu Firda. Baik Bapak, saya langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak. Ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa atau kasus, kira-kira bagaimana Bapak bisa menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika ataukah bujukan moral? Iya. Ya, untuk memisahkan atau apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu saya silakan satu persatu ya. Iya, Kalau boleh. dilema etika itu apabila seseorang pada situasi tertentu dihadapkan 2 atau lebih pilihan dari berbagai pilihan yang harus dipilih dari 2 atau lebih itu, di mana antara satu dengan lainnya itu saling bertentangan. Artinya pada masing-masing pilihan itu untuk benar salahnya itu tidak istilahnya tidak murni ini benar, tidak, pasti ada sisi selektifnya yang ada yang bertentangan di situ. Jadi untuk dilema etika itu benar salahnya agaklah abu-abu lagi. Kemudian untuk rujukan moral itu adalah bagaimana kita mempengaruhi sebagai pimpinan itu mengharapkan kepada audien atau sasaran kita untuk diajak kepada prinsip moral yang kita pilih. Jadi ada satu pilihan yang akan kita pilih. Contohnya misalnya ingin supaya guru lebih rajin kan satu kan, apa saja kira-kira itu. Misalnya dalam peningkatan kepedulian kepada sekolah kan ada satu prinsip moral yang sudah ada tujuannya satu, ada nilai kebaikan sudah ingin dituju, tidak ada hal lain yang menjadi pertentangan, pilihan lain yang sekiranya mempengaruhi. Begitu bedanya dengan dilema etika dan rujukan moral.
Ya, jadi kalau dilematika itu pilihannya saling bertentangan dan susah untuk diambil keputusan Iya, begitu ya Pak ya, iya. karena masih abu-abu. Perlu begitu. pertimbangan, sebenarnya tidak susah, tapi harus dipilih salah satu yang sekiranya dipilih yang paling baik di antara Supaya tidak salah memilih. dampaknya itu yang dan kepada yang lain itu tidak terlalu membuat hal yang sangat sangat fatal lah istilahnya. Jadi harus berani memilih memang. Namanya juga dilema, masih Iya, bingung ya iya. Pak ya antara dua pilihan. Sedangkan Tapi harus dipilih itu. harus diambil Harus keputusan diambil begitu ya Pak ya. keputusan, iya. Ya, kalau bujukan moral itu bagaimana mempengaruhi satu objek, satu sasaran karena Beberapa. sudah punya tujuan. Iya. Ya. Kebaikan apa, nilai apa yang perlu kita untuk dilakukan untuk mempengaruhi audiens tersebut, misalnya seperti itu. Ya, ini didasarkan juga pada contoh-contoh sebelumnya. Kalau misalnya kita mengajak mempengaruhi seseorang dan kita tidak berbuat, itu namanya juga bertentangan juga. Kepala sekolah tak bisa kenaruan, tunggaran nolong malah anda kita mengambil Jadi itu ngasih contoh gitu ya, harus Pak? mendukung. Jadi keteladanan itu perlu untuk mempengaruhi seseorang. Ya, jadi kalau bujukan moral dari yang tidak baik kita ajak menjadi baik begitu. Tapi ya. dimulai dari diri kita sebagai pimpinan. Dengan cara memberi Memberikan teladan contoh gitu dan ya Pak. keteladanan itu yang terpenting. Ya, oke Pak, luar biasa sekali Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika nih Pak? Karena pada saat mengambil keputusan di kasus dilema etika itu ada kepentingan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana? Jadi kita harus mengidentifikasi masing-masing pilihan tersebut. Misalnya suatu contoh begini ya. Di sisi lain misalnya ada seorang anak yang berprestasi di bidang olahraga, misalnya suatu contoh. Kemudian di bidang akademik dia di dalam kelas itu kurang maksimal, misalnya sering aculun, mengganggu temannya, itu satu sisi. Ketika ditegur atau diberi sanksi itu akan berdampak. Jadi langkah-langkah apa yang kita pilih, dua pilihan itu, apakah kalau dibiarkan itu akan berdampak ke yang lain, seruat tak masuk orang pemilu, itu akan seperti itu. Jadi pilihan-pilihan itu yang perlu kita sikapi, bagaimana baiknya untuk memilih yang mana yang perlu didahulukan itu, pilihan yang perlu didahulukan, kemudian langkah selanjutnya di pilihan lain itu bagaimana juga menyikapinya. Itu harus ada trik-trik tersendiri untuk mengatasi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada yang lain. Jadi cara untuk mengambil keputusan yang pertama mengidentifikasi dulu masalahnya agar bisa diambil sebuah keputusan yang tidak berdampak dan juga perlu menyiapkan opsi pilihan ketiga begitu ya Pak ya. Takutnya yang dua pilihan itu masih berdampak tidak baik. Kalau misalnya keputusan kita memerlukan orang lain, misalkan dewan guru boleh saja, misalnya penyelesaiannya itu butuh masukan, kan kita tidak berdiri di sekolah. Kita itu merupakan satu tim bagaimana mewujudkan suatu cita-cita dalam visi dan misi kita di sekolah. Itu kan tidak hanya bergerak kepala sekolah saja, tapi tim. Kalau misalnya persoalan-persoalan itu bisa dikomunikasikan baik di komunitas belajar yang sudah ada di sekolah ataupun melalui kolaborasi secara personal dengan teman guru yang senior atau yang memang dianggap mampu memberikan solusi seperti itu. Bisa minta pertimbangan ya Pak, ada faktor-faktor kita harus lebih terbuka. Jangan menutup diri. Karena apa? Ketika kita menutup diri itu akan kan biasanya orang selalu merasa benar. Jangan seperti itu. Kita pimpinan harus terbuka. Jadi juga butuh masukan begitu ya Pak dari faktor-faktor pendukung yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri begitu ya Pak ya. Oke. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Misalnya yang mana? Untuk mengatasi kasus seperti tadi, setelah mengidentifikasi, kemudian apa yang dilakukan untuk mengambil keputusan begitu Bapak? Jadi untuk selanjutnya, yang pertama seperti apa yang sudah disebutkan tadi, yang pertama identifikasi
ini dilema yang kita hadapi, kemudian juga mencarikan solusi-solusi bagaimana sehingga antara pilihan yang satu yang semula itu bertentangan tidak menimbulkan dampak negatif yang begitu istilahnya berdampak yang tidak baik kepada anak-anak atau teman guru atau sekolah atau masyarakat. Itu perlu kita carikan solusi. Solusi itu tidak hanya bisa dilakukan sendiri, bisa kolaborasi dengan teman guru, bisa dengan komite misalnya menyangkut dengan masyarakat, juga bisa dengan tokoh-tokoh masyarakat atau perangkat desa atau tokoh agama kalau misalnya itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena yang dihadapi masyarakat di sekolah itu adalah kompleks. Jadi tidak hanya persoalan murid yang muncul, juga persoalan dengan orang tua, kemudian dengan masyarakat, karena itu saling kadang berhubungan. Gitu. Beda dengan halnya contoh saja misalnya tentang pembelajaran, kita kan tidak hanya melibatkan dengan guru dengan murid saja, tapi dengan orang tua, dengan orang tua. Jadi seperti itu. Jadi mencari solusi itu dari berbagai langkah yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita sebagai pimpinan menutup diri, jangan merasa kaku, jangan merasa kita yang tidak kaku dalam mencari solusi. Jadi setiap ada permasalahan terlalu terbuka untuk diselesaikan bersama. Kemudian yang selanjutnya, yaitu kita di setiap daerah kan di rapat guru memberikan pencerahan sehingga setidaknya secara bertahap kita memberikan motivasi atau semacam informasi tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu. Artinya ketika guru melakukan hal yang sedikit bertentangan dengan program sekolah atau itu bisa dia sendiri kan merasa malu kan sendiri, paling tidak punya bekal sebelumnya bahwa nanti misalnya tidak masuk 2 hari itu kan misalnya meskipun itu ada tetangganya yang bagaimana saat tidak masuk kemudian layak beban murid itu kan setidaknya dia bisa berbuat dengan bijak menyikapi bagaimana supaya dia adil dalam tugasnya kita. Kemudian dengan yang lain juga seperti itu. Jadi kompleks kepala sekolah betul ya Pak yang dihadapi bukan cuma peserta didik seperti juga kasus-kasus yang dialami oleh guru gitu ya Pak ya tadi. Biar tidak muncul persoalan-persoalan seperti itu. Jadi di rapat guru, di rapat orang tua, kemudian waktu upacara disampaikan ke murid kira-kira perilaku apa yang sekiranya sering terjadi di sekolah biar tidak terjadi tidak terjadi kasus yang sama begitu untuk berikutnya, dan jika itu memang tidak baik bisa segera disikapi dan ditindakan begitu ya Pak. Oke. Jadi mengidentifikasi masalah, kemudian melibatkan orang-orang terdekat, kemudian juga sering-sering ada sosialisasi begitu ya lewat komunitas di sekolah. Oke. Siap Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bapak? Dari yang tadi disebutkan Bapak, kira-kira yang paling efektif melibatkan kolaborasi dengan orang tua, tadi Bapak sebutkan dengan sementara akan melihat konteks persoalannya, tapi yang paling banyak biasanya itu permasalahan murid itu dengan guru yang pernah saya alami itu dalam satu sisi, dan misalnya guru ya, contoh satu guru yang tadi contoh yang murid tadi di sekolah mengenai yang berprestasi kemudian berperilaku diakan, kemudian yang guru kadang guru itu satu sisi misalkan ada dia sering diajak untuk kolaborasi di sekolah, misalnya ditunjuk sebagai bendahara misalnya, kan sering berhubungan misalnya. Tapi di sisi lain dia ketika ada salah satu keluarganya dia otomatis tidak masuk. Itu dilema etika ya Pak, bingung di sekolah. Bagaimana menyikapi satu sisi murid terbengkalai, sisi lain dia juga sering banyak membantu sekolah, sisi lainnya juga dia harus berbakti kepada keluarganya juga kan ya. Iya. Keluarganya. Kebaikan di sisi lain gitu kan. Jadi, baiknya untuk keluarganya juga. Ya. Jadi saya mempertimbangkan itu. Jadi saya sering dimasukkan kalau misalnya bisa ditinggalkan walaupun sebentar. Jadi tidak saya langsung memponis Bu sampai waktu masuk terus Bu sampai tinggal dengan Bu, tidak seperti. Kalau misalnya ada waktu sebentar untuk ke sekolah untuk minum anak-anak,
Iya. Ibu silakan terima kasih. Seperti itu sebenarnya tuntutan menanyakan itu. Iya, betul. Tapi dengan kita memberikan anggaplah teguran dengan cara-cara yang santun juga, biar anak buah itu tidak, atau teman-teman kita di sekolah itu tidak merasa dijustis atau seperti Labelan. iya, gitu. Iya, Jadi dianggap dengan cara malas gitu ya, baik, iya. iya. Oke, jadi memang ada beberapa alasan, unsur-unsur yang harus diperhatikan begitu ya Pak ya dalam mengambil sebuah keputusan begitu ya Pak ya. Oke, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya sering menjadi tantangan itu kadang kesadaran dari objek yang kita berhubungan dengan permasalahan itu tadi, misalkan guru. Kadang guru itu saja kan memang maunya guru mau di zona nyaman ya siapapun. Meskipun sebenarnya kepala sekolah itu tidak pernah ada tujuan untuk menjerumuskan salah satu guru. Begitu. Tapi kadang karena guru sudah memang ingin tidak pernah menjadi pimpinan dan ingin tidak pernah merasakan pimpinan dan jadi zona nyaman itu karena si anona mas kena bos able kia kapten saan lo kok tak akan mencocok ke guru. Iya. Jadi seperti itu. Tantangannya adalah dari mindset guru sendiri. Untuk itu kita ketika di rapat kita harus diselipkan bagaimana menyikapi sesuatu, bagaimana rasa memiliki kepada sekolah, bagaimana cara melayani murid yang baik. Ya, jadi betul yang jadi tantangan itu kesadaran atau faktor intern dari yang bersangkutan itu sendiri ya Pak ya. Caranya adalah solusinya kepala sekolah tidak henti-hentinya secara berkelanjutan memberikan motivasi melalui rapat-rapat dulu gitu ya Pak. Sebenarnya mereka tahu karena pada diri manusia itu sebenarnya ada. Itu pilihan baik, pilihan itu sudah sebenarnya terpampang karena tidak mau menerima tidak ada kesadaran, akhirnya yang muncul hal yang lain dari harapan yang kita lakukan. Ya kadang kebaikan-kebaikan yang selama ini menjadi hilang ya Pak ya dengan kalau seseorang itu misalnya di justice gitu Pak, makanya harus benar-benar kepala sekolah itu punya skill tersendiri Pak untuk memberikan pembinaan kepada gurunya. Jadi misalnya satu contoh, misalkan ada permasalahan yang dilakukan seorang teman guru misalkan, jangan langsung kalau saya itu jangan langsung diucapkan di rapat sampean gini. Itu kan merasa gimana? Satu malu kepada teman, merasa direndahkan. Jadi merasa pada diri itu kita sebagai pimpinan harus dihilangkan. Biar penerimaan mereka untuk kesadaran dirinya itu lebih enak penerimanya kalau diberi masukan. Ya itu Pak, luar biasa sekali ternyata pengalaman yang Bapak berikan untuk saya. Untuk pertanyaan berikutnya ya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah dilema etika? Atau Bapak langsung menyelesaikan kalau ada sebuah kasus itu pada saat terjadinya kasus tersebut begitu Pak? Kita sebagai kepala sekolah, kalau saya nanti Firda itu akan mengalami seperti itu. Jangan biasakan menumpuk persoalan. Kalau misalnya mau diselesaikan besok atau lusa, jangan. Kalau bisa sekarang kenapa tidak? Langsung dieksekusi penyelesaian, tapi dengan cara-cara yang baik tadi, tidak menimbulkan gejolak atau riak-riak dalam lingkungan sekolah. Iya betul Pak. Jadi harus segera begitu ya Pak. Karena di sekolah itu tidak hanya satu persoalan, mana persoalan bos, mana persoalan siswa, mana persoalan ya Pak ya. Iya, banyak. Guru. Iya. Jadi begitu ada kasus segera saja diselesaikan gitu. Kalau bisa sekarang kenapa harus ditunda begitu ya Pak? Luar biasa sekali Pak Haji Imam ini. Kemudian berikutnya ya Pak, kira-kira adakah, tadi sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh Bapak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Iya tadi, kalau misalnya ada keraguan kita sebagai pimpinan dan perlu masukan, itu jangan merasa
diri kita. Saya sebagai pimpinan tak usah latihan, kok saya motos TV. Namanya Itu manusia ya Pak ya. Kan pengalaman itu, pengalaman itu kadang yang dialami saya itu kan terbatas juga. Tapi siapa tahu ada masukan dari teman-teman yang lain, itu kan jalan kehidupannya berbeda, sehingga dengan masukan-masukan itu memperkaya diri kita sebenarnya. Bagaimana cara mengatasi sesuatu dilema kita itu dengan bijak tanpa menimbulkan tidak ada seperti yang saya katakan tadi. Jadi seperti itu. Jadi bisa melibatkan teman-teman guru di sekolah ya Pak ya, yang juga mereka tahu kan Pak ya sepak terjang sekolah seperti apa, kegiatan sekolah seperti apa. Dan menjadi sekolah guru terbatas hanya mengajar saja, tidak seperti itu. Mereka juga punya keterampilan kadang begitu ya Pak ya. Makanya kita jangan melihat kelemahan, melihat kelebihan dari masing-masing guru itu, sehingga apa yang perlu ditingkatkan kelebihannya itu. Kalau kita melihat tak bisa, nanti ke bawah tak bisa. Tapi kelebihan yang dipunyai guru itu apa? Itu yang kita kembangkan. Itu juga dengan murid. Jangan dilihat dari kekurangannya, kelebihan dari murid itu yang dikembangkan. Sehingga potensi itu ya Pak ya. Di sekolah kita itu banyak prestasi-prestasi yang diperolehnya dari berbagai ragam bakat yang dimiliki murid itu. Kalau kita melihat cuma kekurangan, dia tak bisa. Kapan berkembangnya? Harus berkutat di situ. Yang lebihnya itu kita kembangkan sehingga nanti bisa berkolaborasi di antara kelebihan-kelebihan itu menjadi beribu nilai positif yang ada di sekolah sehingga muncul ke permukaan baik di kecamatan atau di kabupaten. Beribu nilai positif, saya catat ini Pak. Ini kalimat kata mutiara baru buat saya nih Pak. Kemudian satu lagi ya Pak, pertanyaannya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di tema etika? Kita hidup itu di sekolah itu bukan merupakan Superman, tapi kita di sekolah itu merupakan tim. Jadi kalau kita itu harus menjadi super tim di situ. Artinya semua itu bisa menyumbangkan pikiran, tenaga dan kemampuannya di sekolah. Jadi kolaborasi sebenarnya Pak ya. Nggak bisa hidup sendiri begitu ya. Sepintar-pintarnya, secanggih-canggihnya kepala sekolah itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah pendidikan. Tapi kalau guru kelas 6 seperti Bu Firda, guru kelas 1 seperti Pak Agus, Pak siapa lagi itu yang namanya nanti, itu harus ada kolaborasi, tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Tidak terasa berat pekerjaan kalau dikerjakan bersama-sama gitu ya. Kita harus ngomong cerita. Kita punya program ini, diceritakan ke teman-teman. Barangkali dengan begitu bisa ditambahkan oleh teman yang lain, bisa lebih wah hasilnya gitu ya Pak ya. Seberapa otak kita itu kecil, tapi kalau ditambah otak-otak yang lain itu akan lebih hebat nanti hasilnya. Luar biasa sekali perbincangan ngobrol-ngobrolnya saya siang ini dengan Pak Imam. Ini bincang-bincang berkualitas ini Pak ya. Makasih banyak ya Pak ya. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih sudah bersedia memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan saya. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi saya. Ya, Pak, ya? Saya sedikit pesan ke Bu Firda. Iya Pak. Besok kalau misalnya jadi pimpinan, jadilah pimpinan yang canggih, yang peka pada lingkungan. Ingat sosung tulodo, hikmat ya mangun kaso, tuturi handayani, filosofi yang mumpuni. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat, guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak,